Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Roh Jahat Butuh Tempat. Di dalam Injil Matius 12 ayat 43 sampai 45, firman Tuhan mengatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ada 2 kesimpulan dari ayat-ayat ini. Yang pertama, roh jahat itu butuh tempat tinggal, butuh tempat untuk berdiam. Yang kedua, setiap kita berpotensi untuk didiami roh jahat. Jangan saudara pikir kalau sudah jadi orang Kristen pasti didiami roh Allah. Belum tentu. Yudas yang dekat dengan Tuhan Yesus saja bisa dalam tanda petik kerasukan iblis, apalagi kita. Juga jangan berpikir kalau seseorang sudah cakap berbicara tentang Tuhan, berarti dalam diri orang itu didiami roh Tuhan. Belum tentu juga. Bukankah kita temukan orang-orang bengis, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak jujur, memakai nama Tuhan untuk mengangkat diri, untuk beraktualisasi diri. Bahkan Alkitab mengkisahkan iblis juga bisa berteologi loh. Ingat, pencobaan yang dialami Yesus dalam Lukas 4, di mana iblis juga menggunakan ayat firman Tuhan. Maka perlu dipertanyakan, rumah hidup kita ini didiami roh jahat atau roh Allah? Sebab pada akhirnya kita akan jatuh di salah satu pihak. Kita harus memilih di pihak mana, di kutub mana kita berada. Nah, yang harus kita tahu, gejala seseorang didiami roh jahat atau dalam tanda petik kerasukan iblis itu tidak harus selalu matanya mendelak-mendelik, berteriak-teriak histeris, membuka baju, bertelanjang, atau bertingkah laku yang ekstrim. Seorang yang terhormat, berdasi, memakai jas, bisa juga kerasukan roh jahat. Roh jahat itu cerdas sekali, saudara. Pengalamannya bisa miliaran bahkan triliunan tahun. Sebab ia ada bahkan sebelum manusia diciptakan. Ia benar-benar nekat. Buktinya, ia berani melawan Allah semesta alam. Di sisi lain, Tuhan tidak juga membuat kita imun, bebas dari kuasa gelap. Kita semua memiliki potensi kerasukan kuasa gelap, kecuali kita berjaga-jaga. Maka Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu, si iblis, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Artinya kamu bisa diterkam karena kamu tidak dibuat imun. Kamu yang harus berjaga-jaga. Ini sama dengan tubuh kita yang tidak imun terhadap suatu jenis penyakit.
atau tidak imun terhadap satu virus. Maka yang kita lakukan, kita mencegah virus itu untuk bisa masuk. Caranya ya kita menjauhi virus itu. Apabila kita mendekat, mati kita. Jadi ingat, siapapun kita tidak imun terhadap roh jahat, termasuk pendeta, aktivis, bahkan teolog. Kuasa gelap, roh jahat itu bisa merasuki siapa saja. Maka, agar kita bisa membedakan pendeta yang benar dan yang tidak benar, bisa mengetahui ajaran yang sesat dan yang tidak sesat, kita harus bergaul dengan Tuhan, harus bertemu dengan Tuhan. Kalau kita percaya Roh Kudus itu ada, benar memang ada. Kalau kita percaya Allah hidup dan berjanji menyertai kita, maka Allah pasti berbicara, pasti menuntun kita. Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus, mengatakan bahwa roh penghibur, roh pendamping, Parakletos, roh penghibur akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ibaratnya, sehebat-hebatnya seorang pendeta memberikan mentoring, tetap tidak ada artinya dibanding Roh Kudus. Jadi, jangan pernah mengkultuskan pendeta atau hamba Tuhan manapun. Lebih baik setiap hari kita berusaha bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita peka apakah roh Allah ada atau tidak dalam diri kita. Supaya kita bisa memeriksa apakah dalam diri kita ada roh Allah atau roh jahat. Ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang membiarkan dirinya ada di tempat kotor, lama-lama roh jahat akan tinggal permanen di situ. Sebab roh jahat ini butuh tempat. Satu hal, saudara, jangan merasa bebas dari roh jahat karena kita pernah bertobat. Sebab yang namanya lahir baru itu bukan seketika atau mendadak, melainkan harus lewat proses. Ingat, roh jahat yang keluar mencari tempat tapi tidak mendapatnya, karena memang itu bukan tempatnya. Dia kembali ke tempat semula, bahkan dia bisa kembali dan membawa 7 roh lain yang lebih jahat. Jangan heran kalau ada orang Kristen yang katanya dulu pernah bertobat, bahkan melayani Tuhan, sekarang tambah jahat. Kita tidak bisa mengerti kenapa dia jadi sejahat itu. Maka kita harus selalu dalam keadaan siaga, saudara. Dan untuk itu kita harus selalu terhubung, terkoneksi dengan Sang Pencipta. Amin. Tuhan Yesus memberkati.